Indeks harga saham gabungan, IHSG, ditutup melesat 1,52% ke 6.964,98 pada penutupan perdagangan sesi Kamis. Indeks melesat di tengah penantian para pelaku pasar terkait kebijakan moneter Bank Indonesia, BI, yang akan diumumkan hari ini. Nilai perdagangan tercatat naik ke 7,27 triliun rupiah dengan melibatkan lebih dari 14 miliar saham yang berpindah tangan 873 kali. Sementara, mayoritas saham siang ini terpantau mengalami kenaikan. Statistik perdagangan mencatat ada 349 saham yang menguat dan hanya 172 saham yang mengalami penurunan, serta sisanya sebanyak 158 saham stagnan. Saham PT Cahaya Putra Asa Keramik Terbuka, CAKK, sukses memimpin jajaran top gainers pada perdagangan sesi siang ini Kamis, sementara saham PT Wintermar Offshore Marine Terbuka, WINS, bernasib apes memimpin jajaran top loser pada sesi kali ini. Sealin CAKK dan WINS, berikut deretan saham paling cuan dan boncos hingga penutupan sesi pertama siang ini. Saham Cahaya Putra Asa Keramik Terbuka, CAKK, memimpin deretan top gainers pada perdagangan sesi siang ini dengan nilai transaksi mencapai 35,92 miliar rupiah dengan volume transaksi yang diperdagangkan sebanyak 137,81 juta unit saham. Pada perdagangan intraday hari ini, harga saham CAKK bergerak di rentang Rp 228 sampai 276 unit. Hingga istirahat siang, nilai kapitalisasi pasar saham CAKK mencapai 332,11 miliar rupiah. Jika melihat data perdagangan sejak perdagangan tanggal 10 Oktober hingga Rabu, saham CAKK tercatat 4 kali menghijau, dengan 3 kali merah, dan 1 kali stagnan. Dengan ini CAKK masih mencatatkan kinerja yang cemerlang, naik 25,45% sepekan dan melesat 36,63% sebulan terakhir. Jika melihat kinerja 6 bulan terakhir, nyatanya saham CAKK sudah melesat 206,67%. Kabar terbaru yang memicu melesatnya saham CAKK pasca konglomerat Hermanto Tanoko, pemilik grup Tankop melalui PT Tankop Bangun Indonesia telah resmi mengakuisisi 50,22% saham emiten keramik ini. Aksi ini kemudian menjadikan Hermanto Tanoko menjadi pengendali CAKK. CAKK dianggap sebagai perusahaan yang bergerak di sektor industri bahan bangunan dari keramik yang memiliki potensi untuk terus berkembang ke depannya. Dengan pengambil alihan tersebut, Tankop Bangun Indonesia juga akan memberikan nilai tambahan kepada CAKK melalui rencana pengembangan usaha CAKK, jelas Belinda dalam keterbukaan informasi. Kamis sehubungan dengan akuisisi ini, Tankop Bangun Indonesia bakal melakukan tender offer atau penawaran tender wajib atas seluruh saham CAKK yang dimiliki pemegang saham publik. Ini mengacu pada POJK 9. Asal tahu saja, Hermanto Tanoko merupakan pendiri, salah satu perusahaan cat terbesar di Indonesia yakni PT Avia Avian Terbuka, Avia. Krazi Rich asal Surabaya ini juga memimpin perusahaan holding Tankop Abadi Nusantara atau Tankop. Jika menilik kinerja laporan keuangannya pada semester I2022, CAKK berhasil membukukan laba bersih senilai 3,8 miliar rupiah naik 40,79% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Saham Wintermar Offshore Marine Terbuka, WINS, kembali bercokol di daftar top loser pada perdagangan sesi siang ini dengan nilai transaksi mencapai 38,29 miliar rupiah dengan volume transaksi yang diperdagangkan sebanyak 119,33 juta unit saham. Pada perdagangan intraday hari ini, harga saham WINS bergerak di rentang Rp 296 sampai 354 unit. Hingga istirahat siang, nilai kapitalisasi pasar saham WINS mencapai 1,3 triliun rupiah. Berdasarkan data perdagangan sejak perdagangan tanggal 10 Oktober hingga Rabu, tanggal 19 Oktober tahun 2022, saham WINS tercatat 5 kali menghijau dan 3 kali merah. Dengan ini, saham WINS sudah naik 4,17% sepekan dan melesat 7,91% sebulan terakhir. Belum diketahui secara pasti terkait penurunan saham WINS. Namun jika melihat kinerja laporan keuangannya, WINS berhasil mencetak pertumbuhan kinerja pendapatan pada paruh pertama tahun ini. Berdasarkan laporan keuangan WINS, emiten pelayaran ini mengantongi pendapatan 25,06 juta dolar atau meningkat 24,80% dari periode yang sama tahun lalu US 20,08 juta dolar. Tapi dari sisi bottom line, WINS mengalami pembengkakan rugi bersih 82,48% dari sebelumnya hanya 564.256 dolar menjadi 1,02 juta dolar atau setara dengan 15,12 miliar rupiah pada paruh pertama tahun ini. Perlemahan nilai tukar rupiah tentunya berpengaruh bagi WINS. Untuk diketahui, WINS bergerak dalam bidang pengelolaan kapal dan kepemilikan kapal, dengan fokus melayani industri lepas pantai laut,
perusahaan yang menyediakan berbagai macam kapal, yang terdiri dari berbagai ukuran dan kekuatan, termasuk kapal tunda, tongkang minyak, kapal pendarat, kru kapal, kapal utilitas cepat, jangkar penanganan kapal tunda, kapal pendukung selam, kapal tunda pelabuhan dan kapal pasokan platform. Perusahaan ini beroperasi di perairan Indonesia, kepulauan terbesar di Indonesia, dan juga di luar negeri, Singapura, Malaysia, Thailand, India, Sri Lanka, Kamboja dan Vietnam.